Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nurdiana, NIM 2019537075 dari kelas B Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep umum sistem manajemen basis data. Fakta Big Data. Skema pengiriman data melalui sosial media dapat dicontohkan YouTube, video total durasi 104.000 jam, email 45 miliar, SMS 540 juta, Twitter 400 juta, Facebook 360 juta foto diunggah, Wikipedia 9.000 artikel diunggah, situs baru 140.000 website per hari, dan seterusnya. Di era sekarang ini banyak sekali sosial media melakukan pengiriman data berupa big data. Fakta big data. Di Amerika Serikat, 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Dari penelusuran data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Jejaring sosial terbesar dunia, Facebook, juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet. Antara lain, 1&1 Internet, 70.000 server, OVH 65.000 server, dan Rackspace 56.671 server. Dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Berikutnya, raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, Microsoft, disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lain, Yahoo dan eBay masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Pertumbuhan data. Dari tahun 1985 hingga sekarang, dari personal komputer, network client, on-premise web, on-demand web, hingga sekarang community web. Manakah yang lebih cepat perkembangannya? Komputerkah karena punya OS dan aplikasi? Alat komunikasikah karena fungsi HP atau smartphone bisa akses internet dan sebagainya? Perangkat multimediakah karena ada video cam, streaming, dan sebagainya? Teknologi database-kah, SQL, NoSQL? Dari semua itu, tidak ada yang lebih cepat perkembangannya, karena sistem kerjanya saling berkolaborasi. Produk RDBMS versus vendor. Yang pertama, jenis produk Oracle, vendor Oracle, kapasitas 8 EB. Jenis produk DB2, vendor IBM, kapasitas 4 EB. Jenis produk Sybase, vendor PowerSoft, kapasitas 2 EB. Informix, vendor Informix, kapasitas 2 EB. MySQL, vendor SQL Maestro Group, kapasitas 1 EB. Microsoft Access, vendor Microsoft, kapasitas 650 TB. Jenis produk Microsoft SQL Server, vendor Microsoft, kapasitas 4 EB, dan jenis produk dan vendor lainnya. Satuan media penyimpanan. Dalam satuan media penyimpanan ada berbagai macam, antara lain kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, zeta, hingga yata. Perkembangan RAM dan prosesor. Dari tahun ke tahun, RAM dan prosesor mengalami perkembangan. Konsep basis data. Basis data atau sering disebut dengan database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya,
maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul pada kumpulan arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok jenis arsip, memberi nomor pola tertentu yang dinilainya unik pada setiap sampul atau map. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Sistem pengarsipan. Berikut adalah ilustrasi sistem pengarsipan. Yang pertama, sistem pengarsipan manual. Dapat digambarkan berupa dokumen-dokumen penting yang disimpan di dalam sebuah ruangan. Sistem pengarsipan manual ini dianggap tidak efisien karena memerlukan banyak ruangan apabila dokumen-dokumennya menumpuk. Dan dokumen-dokumen itu bisa usang atau rusak apabila sudah lama disimpan. Dan yang kedua adalah sistem pengarsipan melalui basis data berupa file-file yang disimpan dalam bentuk basis data disimpan di sebuah hard disk. Contoh database universitas. Di sini ada 4 tabel, tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel nilai, tabel mata kuliah. Tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F. Tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui NOBP. Dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode MK. Contoh kedua, database penjualan. Di sini digambarkan penjualan pada minimarket. Ada tabel barang, tabel pemasok, tabel transaksi jual, tabel pelanggan. Tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok. Tabel barang dengan tabel transaksi jual melalui kode barang. Dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi jual melalui kode pelanggan. Selanjutnya, SQL versus NoSQL. Pada RDBMS, pada RDBMS contohnya Oracle, SQL Server, IBM, DB2, MySQL, dan yang lainnya. Pada MongoDB, softwarenya antara lain dokumen, kolom, graph. Sistem basis konvensional dapat digambarkan sebagai berikut. Sistem basis konvensional ini dianggap tidak efisien karena memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sistem basis data online. Di sini digambarkan ada komputer back office, komputer processing, komputer front office. Semuanya sudah terintegrasikan pada server utama. Manajer hanya memantau melalui server utama. Selanjutnya, contoh basis data online pada perusahaan. Di sini digambarkan ada komputer kepegawaian, komputer bahan mentah, komputer produksi, komputer logistik dan gudang, komputer penjualan, komputer koperasi. Semuanya sudah terintegrasikan melalui KA bagian, KA divisi, KA cabang, KA departemen, KA direktur, dan berakhir pada server pusat. Top manager hanya bisa memantau melalui server pusat, tidak perlu memantau satu-satu. Dan ini dianggap lebih efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.